Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Apakah kalian dalam keadaan sehat walafiat? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Lisa Iharodia, biasanya dipanggil Bu Lisa. Saya bekerja di MTS Lakir Hasim Surabaya sebagai guru matematika kelas 7. Untuk video ini saya akan membahas bab 1, bab bilangan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang nantinya kita dapatkan lebih bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama akan belajar mengenai bab 1, yakni bilangan. Materi yang akan kita pelajari saat ini adalah operasi hitung bilangan bulat, di mana materi tersebut merupakan materi kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kompetensi inti: memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar: menjelaskan atau melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Indikator 3.2.1 Menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. 4.2.1 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. 3.2.2 Menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian. 4.2.2 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Tujuan pembelajaran: menentukan hasil operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi penjumlahan. Menentukan hasil operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi pengurangan.
Menentukan hasil operasi hitung perkalian pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi perkalian. Menentukan hasil operasi hitung pembagian pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi pembagian. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian pada bilangan bulat, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung pembagian pada bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat yang kita ketahui mulai dari TK, SD, sampai SMP, SMA, kapanpun itu tetap ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Penjumlahan tertutup, A ditambah B sama dengan C, dengan A, B, dan C merupakan elemen bilangan bulat. Artinya, bilangan berapapun bilangan bulat, jika ditambah dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat pula. Contohnya, 8 ditambah 4 sama dengan 12. Komutatif, A ditambah B sama dengan B ditambah A. 8 ditambah 4 hasilnya akan sama jika 4 ditambah 8. Asosiatif, A ditambah B ditambah C sama dengan akan sama hasilnya apabila A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya, dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya nanti akan sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Memiliki inverse, A ditambah negatif A sama dengan A dikurangi A sama dengan 0. 5 ditambah negatif 5 sama dengan 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Memiliki identitas, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Bilangan berapapun jika ditambahkan dengan 0 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Operasi hitung penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Seperti kita ketahui, gambar tersebut merupakan gambar dari garis bilangan. Contoh yang pertama, 5 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Berhubung 5 bilangan positif, maka arah panah kita ke kanan. Jika bilangan tersebut bernilai negatif, maka panahnya ke arah ke kiri. Nah, karena 5 ditambah 3 sama-sama bilangan bulat positif, maka panahnya ke kanan. Dari 0 ke kanan sebanyak 5 langkah, kemudian berhenti di titik 5. Dari 5 ditambah lagi ke kanan sebesar 3 langkah, sehingga didapatkan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Contoh yang kedua, 8 ditambah negatif 12. Bikin garis panah dari 0 menuju ke angka 8. Kemudian ditambah negatif 12. Karena bernilai negatif, maka arah panahnya bergerak ke arah kiri sejauh 12 langkah, sehingga didapatkan hasilnya negatif 4. 8 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 4. Contoh yang ketiga, negatif 9 ditambah 14 sama dengan titik-titik. Dari 0 ke arah ke kiri menuju negatif 9
kemudian ditambah 14, berarti arah panahnya ke kanan sebanyak 14 langkah, sehingga didapatkan negatif 9 ditambah 14 sama dengan 5. 4. Negatif 5 ditambah negatif 4. Langkah pertama, kita bikin arah panah ke sebelah kiri, ke arah kiri sebanyak 5 langkah menuju ke negatif 5. Kemudian karena negatif 4, maka ke kiri lagi, bergerak ke kiri lagi sebanyak 4 langkah, sehingga didapatkan negatif 5 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 9. Contoh 5, 2 dikurangi negatif 5. Langkah pertama, kita bikin arah panah ke kanan menuju angka 2. Oh iya, 2 dikurangi negatif 5 sama dengan, karena pengurangan bertemu dengan negatif akan menghasilkan positif atau penjumlahan, sehingga artinya sama dengan 2 ditambah 5. Di 2 ke kanan, kemudian ke kanan lagi 5 langkah, sehingga didapatkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Sifat operasi hitung bilangan bulat pengurangan tertutup. A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Dengan A, B, dan C elemen bilangan bulat. Contohnya, 8 dikurangi 4 sama dengan 8 ditambah negatif 4, hasilnya tetap sama, yakni sama-sama 4. Contoh soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nomor 1, 14 ditambah negatif 9. Kita asumsikan ketika nilainya positif, maka dia membayar hutang atau mempunyai uang. Sedangkan jika dia bernilai negatif, maka kita asumsikan dia berhutang. Bukan berarti saya mengajari untuk berhutang, tidak. Tapi dengan cara seperti ini akan lebih memudahkan siswa untuk memahami mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, kita kembali ke contoh soal yang pertama. 14 ditambah negatif 9. Memiliki uang 14, kemudian digunakan untuk membayar hutang 9. Jadi uangnya kembali 5 atau sama dengan 5. 2. Negatif 14 ditambah negatif 8 sama dengan, dia mempunyai hutang 14, kemudian berhutang lagi 8, sehingga hutangnya semakin banyak, yaitu negatif 22. 3. Negatif 19 dikurangi 3. Sama artinya dengan negatif 19 ditambah negatif 3. Memiliki hutang 19, kemudian berhutang lagi 3, sehingga sama dengan negatif 22. Sifat-sifat operasi hitung perkalian. Pada perkalian memenuhi sifat tertutup, komutatif, asosiatif, distributif. Nah, distributif dibagi menjadi dua, yakni distributif terhadap penjumlahan dan distributif terhadap pengurangan. Kemudian memiliki identitas. Sifat-sifat operasi hitung pembagian. Dari sifat-sifat yang
dimiliki oleh perkalian, pembagian tidak memenuhi semua sifat-sifat tertutup, komutatif, asosiatif, distributif, ataupun memiliki identitas. Jadi, pembagian tidak memiliki sifat operasi hitung. Ya, dia tidak memiliki sifat operasi hitung. Apabila P bernilai positif dan Q bernilai positif, jika dikalikan, hasilnya akan positif juga. Jika dibagi, hasilnya juga akan positif. Berikutnya, ketika P bernilai positif, sedangkan Q bernilai negatif, jika dikalikan, hasilnya negatif. Dibagi pun, dia juga hasilnya negatif. Jika P bernilai negatif, Q bernilai positif, jika dikalikan, hasilnya akan negatif. Jika dibagi pun, hasilnya juga negatif. Kemudian, jika P dan Q bernilai negatif, maka jika dikalikan atau dibagi, hasilnya sama-sama positif. Ini merupakan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Ini yang dijadikan pedoman untuk mengerjakan soal perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Contoh operasi perkalian, pembagian, bilangan bulat. 12 dikali negatif 5, positif dikali negatif, maka hasilnya negatif 60. Negatif 8 dikali negatif 6, negatif dikali negatif hasilnya positif, sehingga didapatkan hasilnya 48. Negatif 42 dibagi negatif 3, karena sama-sama negatif, maka tinggal 42 dibagi 3, yaitu 14. Negatif 48 dibagi 12 sama dengan negatif dibagi positif, hasilnya negatif, tetap negatif. Jadi 48 dibagi 12 yaitu 4, karena hasilnya tetap negatif, sehingga didapatkan negatif 4. Nah, ini merupakan operasi hitung campuran, di mana di dalam satu contoh soal itu terdapat perkalian, penjumlahan, pembagian, atau pengurangan secara acak. Nah, dalam mengerjakan soal matematika, ketika ada operasi hitung campuran yang diacak seperti tadi, dijadikan satu soal, maka memiliki urutan atau aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Saksikan video berikut ini. Kalian pernah lihat soal kayak gini, terus bingung jawabannya 9 atau 1 ya? Nih, gua kasih tahu ya nanti jawabannya apa. Tapi pertama kita harus tahu dulu peraturan matematika dasar, yaitu BODMAS. Maksudnya BODMAS itu adalah urutan pengerjaan matematika. Pertama urutannya dimulai dari brackets atau kurung-kurungan. Udah gitu, abis kerjain brackets kita kerjain order, yaitu perpangkatan atau ada akar-akaran. Baru urutannya ke division atau pembagian. Dilanjutkan dengan multiplication atau perkalian. Nah, lalu baru addition, tambah-tambahan. Baru yang terakhir itu adalah subtraction, pengurangan. Jadi kerjainnya harus sesuai urutan ya. Ini yang disebut BODMAS rule. Sesuai dengan aturan kita kerjakan yang dalam kurung baru bagi bagian. Jadi jawabannya adalah 9 yang benar. Contoh operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, karena di soal itu merupakan operasi hitung campuran, di mana dalam satu soal ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian, maka cara mengerjakannya tetap menggunakan aturan BODMAS yang tadi. Nah, yang saya kasih warna merah itu yang harus dikerjakan dulu, perkalian dulu, kemudian pembagian. Negatif 12 ditulis ulang, kenapa? Karena negatif 12 belum kita hitung atau belum kita apa-apakan. Ditambah 20 kali 4, 80. Dikurangi negatif 6 dibagi 3, negatif 2.
Jika sudah seperti ini, maka kita kerjakan mulai urut dari depan. 68 dikurangi negatif 2 sehingga didapatkan hasilnya 70. Demikian materi yang boleh saya sampaikan tadi. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi operasi hitung bilangan bulat, maka Bu Lisa akan memberikan tugas siswa mapel matematika pada minggu kedua. Kerjakan soal yang ada di LKS halaman 7, tugas individu 2. Kerjakan di LKS, apabila tidak cukup, maka kalian bisa mengerjakan di selembar kertas. Kemudian jangan lupa kertasnya dijepret pada LKS halaman 7 supaya tidak hilang. Anak-anak mengerti? Baik. Nah, bagaimana anak-anak tentang penjelasan saya tadi? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Namun, apabila kalian tidak paham, kalian bisa putar kembali video yang tadi. Nah, demikian video kali ini. Kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana allazi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.